Bab 253 Bahkan para dewa ingin dibunuh. Xiao Chen sangat berani. Di bawah pengawasan beberapa dewa, mereka sebenarnya ingin menyingkirkan dua wanita muda dari keluarga Hu. Ini bukan gertakan, tapi upaya nyata untuk mencabut gigi harimau, dan mereka telah mencapai hasil awal. Gelombang pedang bergetar terus-menerus, menghancurkan salah satu lengan wanita cantik itu. Pada saat ini dia membunuh wanita itu dengan ekspresi sedingin es. Semua penonton di bawah mulai berteriak. Karena ketidakpuasan terhadap perilaku dominan keluarga Hu selama bertahun-tahun, banyak orang ikut berteriak. Xiao Chen bergegas ke depan wanita berwajah dingin itu seperti kilatan cahaya, mencoba yang terbaik untuk menyerang, dan menyerang dengan ganas dengan gaya membunuh dewa pedang saling bertabrakan. Gelombang udara yang besar sangat besar, dan pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan. Tidak ada yang bisa menghentikan atau menolak. Banyak orang yang terengah-engah. Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir bahkan melawan manusia setengah dewa, dia belum tentu tertinggal. Keempat dewa dari keluarga Hu tidak bisa lebih cepat dari Xiao Chen. Mereka telah berkumpul di samping wanita cantik itu, dan tidak mungkin mereka bisa bergegas menuju keindahan es sebelum Xiao Chen. Di mata banyak orang, kecantikan dingin yang memukau ini tidak akan bisa lepas dan pasti akan mati. Namun, hal-hal selalu datang secara tidak terduga. Tepat ketika Xiao Chen juga berpikir bahwa wanita ini harus mati, fluktuasi energi datang. Pada saat kritis, keindahan es yang menakjubkan membuka gulungan luar angkasa, membuka saluran luar angkasa dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak. Pedang besar yang menembus langit bersatu dan hancur berkeping-keping ke dalam kehampaan, menghancurkan saluran luar angkasa. Namun pada akhirnya pedang tersebut tidak mampu menyelamatkan nyawa wanita itu dan membiarkannya melarikan diri. Semua orang berseru, gulungan luar angkasa adalah barang mewah yang paling mahal. Gulungan terbang biasa dan gulungan serangan tidak dapat dibandingkan dengan itu. Seringkali harganya 100.000 koin emas. Si cantik es memiliki gulungan luar angkasa di tubuhnya, yang berarti dia pasti menjadi tokoh penting dalam keluarga Hu. Jika tidak, mustahil untuk mengonsumsi ratusan ribu koin emas barang mewah tingkat surga sesuka hati. Xiao Chen mengudara dengan satu pukulan dan terbang dengan cepat. Kedua dewa keluarga Hu yang bergegas dengan marah melompat ke udara dan mengeluarkan dua raungan marah di tempat. Dengan kemampuan membaca yang jauh, Xiao Chen menghadapi empat dewa dari keluarga Hu tanpa ada niat untuk melarikan diri. Dia diam-diam menunjuk ke wanita cantik yang dilindungi oleh mereka, dan kemudian membuat gerakan pemenggalan kepala. Sikap seperti itu langsung membuat keempat dewa itu geram. Sungguh menjengkelkan karena seorang junior berani bersikap sombong di depan mereka. Kedua dewa itu bergegas maju, merobek kekosongan dan menyerang Xiao Chen. Hanya saja, kekuatan magis dunia 8 fase mewakili kecepatan tercepat di dunia, dan mereka tidak dapat mengejar sama sekali. Xiao Chen seperti asap tipis, meninggalkan bayangan di tempat dan menghilang di depan mereka dalam sekejap instan. Anak muda yang tidak tahu malu, jika kamu seorang manusia, jangan melarikan diri. Bertarunglah langsung dengan kami dan putuskan apakah kamu hidup atau mati. Cibiran Xiao Chen datang dari langit yang jauh, kamu orang tua yang abadi tanpa hati, pandangan pendek, dan sedikit kebijaksanaan. Jika kamu memiliki kemampuan, julurkan kepalamu dan tunggu aku untuk memenggalnya, sehingga kamu dapat memutuskan antara kehidupan dan kematian. Semua orang di bidang seni bela diri di bawah tertawa terbahak-bahak. Xiao Chen sangat gayung, tapi ada benarnya juga. Keluarga Hu selalu menggunakan yang besar untuk menin as yang kecil, dan 4 demigod diberangkatkan pada saat yang sama. Tidak bisa dibenarkan jika mereka dibiarkan menghadapi mereka secara langsung.
Dua dewa melindungi wanita yang kehilangan lengannya, sementara dua dewa lainnya berpisah dan ingin mengepung Xiao Chen, terbang cepat di langit. Xiao Chen mencibir dan tidak peduli, menunggu mereka melakukan upaya yang sia-sia dan kemudian terbang pada saat kritis. Dengan cara ini, kedua dewa menjadi marah, dan guru senior tidak dapat melakukan apapun terhadap juniornya. Seorang setengah dewa berdiri dengan marah di langit, tidak lagi mengejar, tetapi hanya mengamati dengan dingin. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya, dan sebuah pisau dapur besar jatuh tanpa suara. Demigod dari keluarga Hu terkejut. Pada saat ini, dia merasakan aura pembunuh dingin seperti gunung es di belakangnya. Itu menyentuh tubuhnya dalam sekejap, dan bilah tajam itu menyentuh punggungnya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang master setengah dewa. Meskipun dia diserang dalam jarak sedekat itu, dia tetap bereaksi dengan segera dan terbang menjauh. Darah, puff, berceceran, dan pisau dapur besar itu membuat lubang di punggungnya, lalu memotong pantatnya dengan keras. Ada cahaya dingin, dan energi pisau yang terwujud berdampak keluar, dan daging serta darahnya langsung hancur, menampakkan sedikit, tunjukkan pada tulangnya. Ini memalukan. Manusia setengah dewa keluarga Hu meraung dan melarikan diri keluar daerah itu. Setidaknya 2 kilogram daging hilang dari pantatnya. Semua orang kaget, tapi mereka langsung tertawa. Penyerang diam-diam itu terlalu kejam, pilihan apa yang salah? Kebetulan ia dipilih sebagai pantat dewa keluarga Hu, dan itu benar-benar berhasil, menyebabkan kerusakan parah padanya. Sesosok hantu muncul di langit, dikelilingi oleh aura kematian yang kental, dan seluruh tubuh diselimuti kabut hitam. Aura pembunuh itu hampir substantif, membumbung langsung ke langit. Di tangannya ia memegang pisau dapur raksasa berukuran setengah panel pintu, dan matanya memancarkan dua sinar cahaya sedingin pegunungan yang tertutup salju yang telah bertahan selama ribuan tahun. Nafas kematian dan aura pembunuh yang dingin tidak dapat diatasi. Hampir terwujud, kabut hitam adalah perwujudan aura kematian dan niat membunuh yang suram. Ini jelas merupakan pembunuh di antara para pembunuh. Aura kematian seperti kemunculan kembali dunia bawah, dan aura pembunuh yang melesat langsung ke langit pasti telah terkondensasi di sekelilingnya setelah bencana hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. 4 kata, hadiah 300 juta, muncul di hati setiap orang. Dikatakan bahwa organisasi ini telah melawan keluarga Hu sejak zaman kuno, balas dendam satu sama lain, dan konfrontasi terus-menerus. Pembunuh-pembunuh di atas langit jelas merupakan sosok yang menakutkan. Tidak jauh dari situ, hati Xiao Chen terkejut. Berdasarkan perasaannya, dia tahu bahwa orang dalam kabut hitam itu adalah Jin Sanyi. Dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki sisi seperti itu, biasanya sangat menyedihkan. Sulit untuk memahami tampilan kejam dan mematikan saat ini. Mungkin ini karakter aslinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pembunuh menakutkan yang ingin melampaui leluhurnya. Meskipun Jin Sanyi berada di alam pengetahuan dan kepemilikan, meskipun dia adalah seorang pembunuh, sembunyi-sembunyi dan penyembunyian adalah keterampilan terkuatnya. Dia telah menggunakan tembus pandangnya secara ekstrim. Dia dapat berhasil menyerang manusia setengah dewa di depan umum, yang mana sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Di kejauhan, dua lolita kecil berwarna merah muda, Linglong dan Tutu, berbisik dengan suara lemah dan tak terdengar. Paman aneh, paman vulgar, setengah dewa dari keluarga Hu yang diserang oleh serangan diam-diam ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Hua-hua, ini benar-benar membuatnya ingin bunuh diri karena malu dan marah. Aku akan memotongmu, teriaknya sambil bergegas maju.
Mata Jin Sanyi sangat dingin, dan tatapannya yang tajam dan substantif menyapu dewa keluarga Hu, dan kemudian dia menghilang dari tempatnya tanpa suara. Apa maksudnya sembunyi-sembunyi? Keluar. Setengah dewa keluarga Hu yang marah membuka matanya, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya, mengamati langit untuk menemukan keberadaan Jin Sanyi. Ketika pencarian tiba, diketahui bahwa Jin Sanyi hendak menghilang di kejauhan. Jin Sanyi sangat tenang dan tidak bisa bersaing dengan manusia setengah dewa itu secara langsung. Haha, semburan tawa terdengar dari bawah. Bahkan 3 demigod lainnya dari keluarga Hu tersipu dan leher mereka tebal. Saat ini, Xiao Chen mengambil tindakan lagi. Sasarannya bukanlah wanita cantik itu, tetapi manusia setengah dewa yang terluka. Dia seperti cahaya pagi yang indah, mendekat dari jauh dan tiba dalam sekejap. Anjing laut singa yang tak kenal takut membuka dan menutup, dan Raja Singa Emas muncul, mengaum ke langit, suara mengguncang langit, dan bergegas menuju dewa. Betapa beraninya, demigod itu tidak senang dan marah. Menurut pendapatnya, Xiao Chen berani menyerangnya. Seekor harimau putih energi muncul dan menerkam Raja Singa Emas. Ketika kedua binatang itu bertemu, mereka langsung hancur, menghancurkan sebagian besar kehampaan. Gelombang pedang Lingqi muncul di tangan Xiao Chen, dan lingkaran kehancuran menyapu ke arah dewa. Kekuatan pedang seperti gelombang yang menakutkan itu sangat mematikan, dan dewa itu melambaikan tangannya dan memukul dengan keras sebelum menghancurkannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang setengah dewa. Jika tingkat kultivasinya tidak sebanding dengan Xiao Chen, dia hanya bisa memiliki harapan untuk menang dengan menggunakan kekuatan magisnya untuk melawannya. 8 dunia ilusi muncul di sekitar Xiao Chen, seolah-olah berputar, bergerak menuju dewa dengan gila-gilaan. 8 ruang yang tumpang tindih, 8 fase berputar, dan langit, bumi, air, api, guntur, gunung, angin, dan danau bergerak bersamaan. Pada akhirnya, dewa keluarga Hu terlibat dalam Zexiang, seolah-olah dia terjebak dalam rawa, dan untuk sementara dia tidak bisa keluar. Langit dan bumi saling merapat, merobek kekuatan ruang angkasa, mencoba menghancurkannya. Sekarang, Xiao Chen telah maju ke alam harta karun kesadaran tingkat ke-7. Dia tidak lagi seperti saat dia bertarung dengan Chu Xingguang. Sekarang kekuatan dunia 8 fase telah meningkat pesat, dan kekuatan-kekuatan magis ini tidak terduga. Demigod keluarga Hu merasakan tekanan yang luar biasa, dan semua tulang di tubuhnya terkoyak oleh kekuatan ruang. Semua penonton di bawah terkejut. Kekuatan magis sang master sebenarnya menjebak demigod untuk sementara. 10 master generasi muda Kekaisaran Romawi semuanya menatap dunia 8 aspek sejenak, karena takut kehilangan apapun, dan ingin melihat kekuatan magis ini secara menyeluruh. Fase Z menjebak tubuh, dan fase surga dan fase bumi mengoyak kekuatan ruang. Dan pada saat ini, 5 elemen air, api, guntur, gunung, dan angin semuanya bergerak bersama, menjebak para dewa keluarga Hu. Gunung-gunung meruntuhkan kekuatannya, guntur menghancurkan bentuknya, air melarutkan substansinya, api padam dewa-dewa mereka, dan angin melenyapkan roh mereka. Meskipun para dewa keluarga Hu berada pada level tinggi, dia masih menderita kesakitan dan penyiksaan di bawah serangan kekuatan magis yang menakutkan ini. 8 fase berputar, seolah-olah 8 dunia sedang mencabik-cabiknya. Tubuhnya seakan roboh kapan saja, setiap inci kulitnya mengeluarkan bekas darah, dan tulangnya yang berderit sepertinya akan roboh kapan saja. Hal yang paling tak tertahankan baginya adalah pantatnya yang terluka disiksa. Di bawah aliran air, api, guntur, gunung, angin, langit, bumi, dan danau,
semuanya mungkin hancur berkeping-keping. Tidak apa-apa untuk digulingkan. Tapi jika keruntuhan dimulai dari bawah, maka dewa keluarga Hu berpikir lebih baik bunuh diri saja dulu. Puff! Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan kabut darah menyebar. Benar saja, dewa keluarga Hu dipukul dengan keras lagi, bunga lain mekar di pantatnya, dan satu pon daging tebal berubah menjadi pasta daging, dan hancur menjadi potongan di dunia 8 fase. Aduh! Demigod keluarga Hu tidak tahu apakah dia kesakitan atau marah, tapi dia benar-benar mengeluarkan suara seperti serigala yang melolong dan melolong, mengguncang seluruh langit. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semua orang hanya bisa melihat 8 dunia ilusi berputar di langit, dan kemudian cahaya berdarah runtuh, dan para dewa keluarga Hu menjerit. 3 dewa lainnya terkejut, dan 2 di antaranya berubah menjadi 2 sinar cahaya dan bergegas menuju mereka, ingin menyelamatkan tuan mereka dan membunuh Xiao Chen. Di arena seni bela diri di bawah, semua orang sangat bersemangat. Kekuatan magis yang menakutkan itu benar-benar menjebak seorang demigod dan melukainya. Belalang tampan, hati-hati. 2 lolita kecil dengan bibir merah dan gigi putih mengingatkan dengan ramah di kejauhan. 2 dewa tiba dalam sekejap, dan Xiao Chen tidak punya pilihan selain melepaskan dewa itu. Dia memamerkan dunia 8 fase, memasuki cahaya bintang, bergegas keluar dari pengepungan, dan menatap mereka dengan dingin tidak jauh dari sana. Bunuh! Demigod yang diselamatkan itu hampir gila. Pantatnya hancur total. Dia benar-benar malu di depan begitu banyak orang. 2 orang lainnya juga mulai mengepungnya. Orang-orang di bawah menjadi gempar, menyesali dunia 8 fase begitu menakutkan, sehingga seorang setengah dewa menderita kerugian yang begitu besar. Ini adalah kekuatan magis yang menakutkan dan hampir menyimpang. Semua ini karena pisau Jin Sanyi yang tidak penting. Jika dia tidak menyerang demigod terlebih dahulu, menyebabkan dia malu dan terluka, bahkan jika dia terjebak di dunia 8 fase Xiao Chen, dia tidak akan bisa diretas, begitu mudahnya. Xiao Chen tampaknya berada dalam masalah. 3 dewa sebenarnya menjebaknya di langit. Setelah beberapa serangan, dia tidak dapat melarikan diri. Bunuh! 3 tuan senior dari keluarga Hu sepenuhnya mengesampingkan kata-kata putri ketiga Yin Ying dari kerajaan Sang Agung saat ini. Bahkan jika seseorang datang untuk menghentikan mereka sekarang, mereka tidak akan berhenti akhirnya menjebak Xiao Chen dan tidak akan pernah melepaskannya. 3 harimau putih besar muncul dan mengepung Xiao Chen bersama 3 orang, menutup segala arah. Di kejauhan, demigod keempat meraung. Melihat Xiao Chen tidak dapat melarikan diri, dia juga bergegas dalam sekejap, ingin melenyapkan momok ini sepenuhnya. Tapi saat dia bergegas, Xiao Chen secepat bintang jatuh. Dia mengambil 1 langkah ke depan, lolos dari jebakan dalam sekejap, dan bergegas menuju wanita cantik dengan gerakan yang sangat cepat. Sialan! Manusia setengah dewa yang baru saja tiba itu mengutuk tanpa mempedulikan identitasnya. Dia tahu dia telah dibodohi. Keempat dewa mengikuti Xiao Chen dalam pengejaran, tetapi bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan dunia 8 fase, yang mewakili kecepatan tercepat di dunia. Xiao Chen mencibir dengan kejam dan mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi ke arah wanita cantik berlengan satu itu. Melanggar gaya, telapak tangan membentuk jalur misterius, dan langit bagaikan porselen halus, bersilangan dengan retakan seperti jaring laba-laba. Menyebar, teruslah menyebar, goresannya menyebar. Meskipun wanita cantik itu mencoba yang terbaik, dia masih merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak mampu menahan retakan di ruang sekitarnya. Kaki dan 1 lengannya langsung kehilangan kesadaran dan terkoyak serta hancur di langit. Akhirnya, dengan ledakan pinggangnya roboh,
dan darah menyembur ke langit. Xiao Chen bergegas melewatinya, bahkan Dak berada di sampingnya sejenak, dan melarikan diri dalam sekejap. Ketika 4 dewa dari keluarga Hu menyerbu masuk, hanya ada kepala ketakutan yang melayang di langit yang rusak, dan darah jatuh setetes demi setetes. Tidak, teriak keempat demigod. Puff! Kepala cantik namun sangat ketakutan itu hancur di samping keempat orang itu, dan darah merah dan otak putih berceceran. Arena seni bela diri di bawah awalnya sunyi, lalu mendidih dalam sekejap. Xiao Chen benar-benar membunuh orang yang ingin mereka lindungi di bawah pengawasan 4 dewa. Dia begitu kuat dan mendominasi sehingga bahkan para dewa pun tidak bisa menghentikannya. Pembunuhan yang bagus, seseorang seharusnya sudah berurusan dengan keluarga Hu sejak lama. Oke, itu dia, bunuh ketika tiba waktunya untuk membunuh. Betapa kejamnya, wanita cantik, kecantikannya hilang seperti ini. Yan Wu tempat itu berisik. Di kejauhan, Xiao Chen membuat isyarat pemenggalan kepala terhadap dewa keluarga Hu yang terluka, dan kemudian melarikan diri. Keempat dewa keluarga Hu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengejarnya. Tapi, bagaimana cara mengejarnya? Kali ini Xiao Chen benar-benar ingin pergi dari sini. Dia tidak cukup gegabah untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan 4 dewa keluarga Hu hari ini. Tapi saat ini, seseorang berubah pikiran. Niat membunuh tiba-tiba memenuhi langit. Pisau yang sangat tidak senonoh muncul seperti pelangi yang cemerlang, menghantam pantat dewa keluarga Hu yang telah terluka sebelumnya. Itu sangat tiba-tiba. Meskipun dewa keluarga Hu mencoba yang terbaik untuk menghindar dan melawan, dan cahaya ilahinya melesat ke langit, 2 kilogram daging dan darah berubah menjadi daging dalam sekejap dan tersebar di langit. Kali ini, tubuh bagian bawahnya benar-benar kehilangan intuisinya, seolah-olah dia telah lumpuh. Jeritannya memekakkan telinga, kebenciannya gila-gilaan, rasa malu dan amarahnya membuatku ingin mati. 3 dewa lainnya dari keluarga Hu juga terkejut. Apa yang terjadi dengan keluarga mereka hari ini? Pada saat ini, mereka meninggalkan Xiao Chen dan bergegas menuju pembunuh tak kasat mata dengan kabut hitam mengepul di sekitar mereka. Seberkas cahaya putih menyerbu. Jin Sanyi memegang pisau dapur besar, melompat ke atas seekor keledai putih kecil, dan terbang menjauh. Keledai putih itu sangat cepat, bahkan seorang dewa dari keluarga Hu tidak dapat mengejarnya. Semua orang tercengang, siapakah master ini? Meskipun aura pembunuhnya melonjak, dan ada aura kematian yang kuat, tapi itu terlalu cabul. Dia benar-benar menyerang pantat orang yang sama 2 kali. Itu sangat merusak sehingga orang-orang merasa tidak bisa berkata-kata sedikit kedinginan. Ketika mereka menghadapi ini Anda tidak dapat memukulnya, jadi yang paling penting adalah menutupi pantat Anda, jika tidak, Anda tidak dapat menjamin kapan Anda akan diserang. Seperti seberkas cahaya bintang di bawah langit berbintang yang cerah, Xiao Chen melesat melintasi langit, kecepatannya mencapai ekstrim, mengarah langsung ke dewa yang terluka di depannya. Jin Sanyi membuatnya mengalihkan perhatiannya. Jika dia tidak bisa membunuh seorang demigod hari ini, aku akan sangat kasihan pada pria malang yang mengambil tindakan 2 kali. Kecepatan manusia setengah dewa yang terluka sangat terpengaruh. Meskipun dia masih bisa terbang, bagian bawah tubuhnya hampir mati rasa dan sangat canggung. Ada jarak antara dia dan ketiga dewa lainnya. Kecepatan ekstrim Xiao Chen membuat beberapa demigod merasa gatal karena kebencian. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan kembali lagi dan berani memanfaatkan para demigod. Ekspresi manusia setengah dewa yang terluka tiba-tiba berubah, dan dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri tanpa mempedulikan wajahnya. 3 dewa lainnya juga berbalik dan bergegas kembali. Kecepatan Xiao Chen tak tertandingi.
mengambil satu langkah antara dunia ilusi dan dunia nyata lebih menakutkan daripada bepergian melalui ruang angkasa. 8 fase berputar, seolah-olah melewati 8 tingkat ruang sekaligus, dan dia bergegas menuju dewa yang terluka hampir seketika. Bocah cilik, kamu sedang mencari kematian. Demigod yang terluka itu tampak hampir ganas saat dia mengeluarkan kekuatan magisnya, rantai nebula. Vitalitas di sekitarnya tampaknya telah dipanggil, memadatkan rantai energi besar di langit dan menariknya ke arah Xiao Chen, menyebabkan ruang yang mereka lewati hancur. 10 lapis segel yin dan yang. Teriak Xiao Chen, mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam posisinya, dan meluncurkan metode penyegelan terkuat. Diagram yin dan yang tai chi muncul untuk memblokir serangan mengerikan dari sekeliling. Pada saat yang sama, 8 dunia ilusi berputar, dan dalam sekejap, rantai nebula dan para dewa yang terluka semuanya tersapu dan terbang menjauh. Ketiga dewa yang bergegas hanya berjarak beberapa langkah dan menyaksikan tanpa daya saat Xiao Chen melarikan diri. Xiao Chen memuntahkan darah. Meskipun rantai nebula ditekan di dunia 8 fase, itu masih membuatnya sangat tidak nyaman, dan organ dalamnya tampak berputar. Namun dia menolak untuk menyerah, dan 8 fase berputar, menjebak para dewa. Kemudian langit, bumi, gunung, api, angin, air, danau, dan guntur semuanya bergerak bersamaan, dan kekuatan 8 dunia mulai membombardir dunia, demigod yang rusak. Ini adalah pertarungan kekuatan supernatural yang hebat. Pada awalnya, kompetisi pertarungan binatang hutan belantara selatan berdampak besar pada Xiao Chen. Beberapa binatang kecil jelas berada di alam Tibet, tetapi mereka hampir bisa bersaing dengan para dewa. Kini, ia sendiri telah menguasai kekuatan magis langka yang unik di dunia tersebut, sehingga ia tak segan-segan mempertaruhkan nyawanya dalam sebuah duel. Ia sangat yakin bahwa kekuatan magisnya yang tak tertandingi mampu menekan lawan, seperti yang bisa dilakukan ke manusia setengah dewa tua dari keluarga Hu. Faktanya, penilaian Xiao Chen tidak salah. Selain kaget dan muntah darah di awal, dia mengambil kendali penuh atas inisiatif tersebut tak lama kemudian. Di dunia 8 fase, semua energi spiritual langit dan bumi terperangkap dan terisolasi, menyebabkan kekuatan magis rantai nebula milik dewa keluarga Hu kehilangan sumber kekuatannya, tidak dapat diisi ulang dari dunia luar, dan melemah dengan cepat. Kekuatan rantai nebula sedang mengering. Para dewa keluarga Hu merasa ngeri, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri dan dipenjarakan dengan ketat oleh kekuatan 8 fase. Yang satu bertambah dan berkurang, dia melemah, tetapi Xiao Chen semakin kuat. Meski awalnya terkejut dan muntah darah, hal itu tidak melukai fundamental Xiao Chen. Kekuatan magis pertamanya adalah weapon melting dan body refining, senjata untuk melukai tubuh. Sampai pada titik di mana dia dengan cepat mulai memperbaiki dirinya sendiri setelah terluka. Pada akhirnya, tubuh fisiknya masih utuh dan dia pulih sepenuhnya. Demigod yang terluka sangat ketakutan. Dia dengan jelas merasakan situasi pasang surut. Dia menderita kekuatan pemboman yang tak terbayangkan, dan tubuh fisiknya bisa runtuh kapan saja. Ketiga dewa mengejar mereka, tetapi mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Xiao Chen menggunakan dunia 8 fase untuk menyegel para dewa yang terluka, dan mengelilingi seluruh arena seni bela diri, membuat mereka bertiga tidak berdaya. Aku akan bertarung denganmu. Demigod keluarga Hu yang terluka tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan mati dengan menyedihkan, jadi dia mencoba yang terbaik untuk memuntahkan 3 suap energi hidupnya, mencoba merobek lubang dan membuka lubang, bergegas keluar. Namun, langit dan bumi di dunia 8 fase tampaknya terhubung. Saat vitalitas muncul, langit dan bumi berputar pada saat yang sama,
menyerap energi secara gila-gilaan, membuat 8 dunia semakin jernih. Demigod keluarga Huter. Ejut, vitalitas kelahirannya benar-benar menjadi pelengkap energi dunia 8 fase, seolah membantu Xiao Chen. Ah! Dia berteriak. 8 fase langit, bumi, angin, api, air, danau, guntur, dan gunung bereinkarnasi. Kekuatan penghancur menghancurkan pinggulnya. Jeritan itu terdengar jelas di dunia 8 fase, dengan darah dan darah memenuhi langit. 8 fase reinkarnasi, seolah dihancurkan oleh 8 gunung ajaib kuno, pantat dan kaki dewa keluarga Hu hancur dan menghilang. Pada saat ini, yang paling dibenci oleh demigod keluarga Hu ini bukanlah Xiao Chen, tapi pembunuh yang menyelinap ke arahnya, bajingan yang membuat tusukan yang sangat tidak senonoh. Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak diizinkan melakukannya. 8 fase reinkarnasi dan 8 dunia seperti 8 gulungan yang berputar, halaman demi halaman, menghancurkan sebagian jiwanya setiap saat, dan tubuh fisik tidak dapat lagi melakukannya, mendukungnya lebih awal. Mulai runtuh. Semua orang di arena seni bela diri di bawah tercengang. Seorang setengah dewa, hampir mati. Xiao Chen menjebak seorang demigod dan terbang dengan kecepatan tinggi di langit untuk menghindari kejaran 3 demigod lainnya. Dalam prosesnya, dia akan membunuh seorang master di alam kendali udara. Kekuatan supernatural yang menakutkan, dunia 8 fase yang menakutkan. Biarkan dia pergi. Xiao Chen, aku bersedia berbicara denganmu. Ketiga dewa di belakang benar-benar cemas. Hari ini, keempat dewa diberangkatkan, dan mereka hanya bisa menyaksikan 2 murid muda dibunuh sekarang. Jika seorang demigod dibunuh lagi, keluarga Hu akan kehilangan muka. Xiao Chen dan yang lainnya akan menamparkan keluarga Tu dengan keras di depan semua orang di dunia. Bicara, aku menolak. Saat kalian berkumpul, ayo pergi ke neraka untuk ngobrol. Xiao Chen tidak tergerak dan berteriak, 8 fase bergabung menjadi 1. Dunia 8 fase, 8 ruang ilusi, tumpang tindih dan bergabung menjadi 1 dalam sekejap, menghancurkan semua materi berwujud, seolah-olah dapat memusnahkan semua makhluk hidup di dunia. 8 dunia bergabung menjadi 1, dan langit dan bumi yang asli kembali menjadi reruntuhan. Demigod dari keluarga Hu bahkan tidak dapat berteriak. Dia menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya runtuh dan menghilang berubah menjadi benda terbang. Abu-abu, baik jiwa maupun raga hancur. Wow, bidang seni bela diri berada dalam kekacauan dan mendidih. Seorang setengah dewa dibunuh oleh Xiao Chen. Zhao Liner mengandalkan Pegasus kecil, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya yang seperti batu giok. Dia tidak tahu bahwa Xiao Chen kuat, tapi dia tidak menyangka dia bisa menghancurkan manusia setengah dewa. Mungkinkah mengolahnya dengan beberapa agama besar dengan menggunakan metode rahasia? Apakah bisa dibandingkan dengan Tuhan masa depan yang sedang bangkit? Itu semua adalah angka-angka yang dikembangkan oleh beberapa agama besar dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Xiao Chen tampaknya tidak memiliki kesempatan seperti itu. Yin Ying, putri ketiga kerajaan Sang Agung, juga tercengang. Awalnya, dia ingin para dewa kerajaan Sang Agung menyelamatkan nyawa Xiao Chen di saat kritis, meletakkan dasar untuk merayu binatang kecil seputih salju di dalam masa depan, tapi sekarang inilah hasilnya. Yan Qingcheng terganggu untuk beberapa saat, merasa bahwa semua ini terlalu melamun. Pria ini sebenarnya sangat kuat sekarang, yang berbeda dari masa lalu. Pedang besi di tangan Dugu Sword Demon terus melompat, seolah-olah akan lepas dari tangannya kapan saja, dan semangat juangnya pun melonjak. Niu Ren menggoyangkan sepasang tanduk besar dan tersenyum. Dia sering berkompetisi dengan Xiao Chen selama 3 tahun terakhir, dan dialah orang yang paling tahu tentang segalanya.
10 penguasa kerajaan Sang Besar semuanya menatap Xiao Chen. Ini jelas merupakan lawan yang tangguh. Ujung jari penerus pisau terba. Xiao Li bersinar dengan cahaya pedang, menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. 10 pemimpin teratas dari aliansi agama semuanya berdiri dan memandang ke dunia, persatuan, di langit. Arena seni bela diri benar-benar dalam kegembiraan. 3 demigod yang tersisa di keluarga Hu tampak pucat. Salah satu demigod di keluarga itu dibunuh oleh seorang junior seperti ini. Ya, setelah pertempuran ini, Xiao Chen ditakdirkan untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Para dewa dari keluarga Hu telah menjadi batu loncatan dalam perjalanannya ke depan keluarga Hu di Zongtu. Ingat ucapan yang paling keras. Bab 254 Nenek moyang Sekte Iblis mewariskan perintah itu. Xiao Chen menggunakan kekuatan magis dunia 8 fase untuk membunuh dewa keluarga Hu di depan umum, dan puluhan ribu orang di arena seni bela diri sangat bersemangat. Seorang tuan muda di alam Tibet benar-benar membunuh orang kuat di alam kontrol udara. Ini adalah pertarungan lintas level yang sesungguhnya. Hal ini membuat semua anak muda bersemangat karenanya. Siapa yang tidak memiliki impian di masa mudanya? Siapa yang tidak ingin menjadi terkenal dan berkuasa di dunia? Teladan hidup di hadapan mereka membuat banyak anak muda melihat harapan untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Panutan ada di hadapan mereka, Xiao Chen baru berusia 20-an. Demigod dari keluarga Hu menjadi Xiao Chen. Namanya ditakdirkan untuk tersebar ke seluruh dunia. Dia begitu dipenuhi dengan kebencian sehingga 3 demigod lainnya dari keluarga Hu penuh dengan hati dan kantong empedu kehilangan muka hari ini. Tamparan ini terlalu keras. Suaranya sangat keras sehingga mereka tidak bisa lagi berdiri di langit. Seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka menunjuk ke arah Xiao Chen tanpa berkata-kata. Pada saat ini, cahaya putih muncul di kejauhan, dan seekor keledai putih kecil terbang ke arahnya, membawa seorang pembunuh yang dipenuhi aura kematian dan niat membunuhnya melesat langsung ke awan bersinar terang dan sangat menarik perhatian. Pembunuh malang ini, bajingan-bajingan ini, pembunuh yang mati 10.000 kali. Ketiga dewa itu sangat marah padanya, dan ketiga pasang matanya menyemburkan api. Jika bajingan tercela ini tidak menyerang dengan 2 pisau yang sangat tidak senonoh, dewa dari keluarga Hu mungkin tidak akan mati. Sekarang, pembunuh ini telah keluar lagi. Dia melakukan ini dengan sengaja untuk membuat orang jijik dan menimbulkan masalah bagi para dewa di keluarga Hu. 3,5 orang itu meraung dengan bermartabat, dan bergegas maju bersama. Bagi mereka, pembunuh keji ini memang pantas untuk dipotong-potong. Jin Sanyi tidak berkata apa-apa, tetapi membuat gerakan yang sangat tidak senonoh di pantatnya dengan pisau dapur besar, lalu mengayunkan pisaunya ke 3 dewa, dan menghilang bersama keledai putih kecil itu. Sikap provokatif yang menjengkelkan dan penuh kebencian membuat salah satu dewa menjadi sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah di tempat. Di langit, dunia 8 fase perlahan muncul setelah disatukan dan kembali menjadi reruntuhan. Ruang 8 dimensi dan 8 gulungan mengandung energi yang tak ada habisnya. Pada saat ini, hati Xiao Chen dipenuhi dengan kehampaan, dan pemahamannya tentang kekuatan magis ini menjadi lebih dalam. Dalam keadaan kesurupan, dia telah menyentuh bidang yang lebih mendalam dan hendak menggali rahasia yang lebih rumit. Jika bumi, api, angin, dan air bergerak bersamaan, apakah kekacauan akan kembali terjadi? Langit dan bumi terhubung. Akankah ada perpaduan lagi antara langit dan bumi? Dan reinkarnasi fase guntur dan fase Z, akankah berevolusi menjadi yin dan yang? Kekuatan magis dunia 8 fase belum sepenuhnya berkembang,
dan masih ada ruang yang lebih luas menunggu untuk diperluas dapat terus meningkatkan dan mengeksplorasinya. Inilah kekuatan magis uniknya, potensi kekuatannya tidak terukur. Niat membunuh sangat besar. Ketiga dewa dari keluarga Hu tidak dapat mengejar Jin Sanyei, dan sekali lagi mengepung Xiao Chen. Xiao Chen melepaskan gerakan tubuhnya yang sangat cepat, terus-menerus mengubah posisi di sekitar tiga dewa, semangat juangnya melonjak ke langit, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Bagaimana mungkin Shain bisa menantang tiga demigod secara langsung? Xiao Chen seperti seekor naga, terbang melintasi langit, terus-menerus kecewa di sekitar mereka. Dia sedang menunggu kesempatan. Dia masih ingin mengambil tindakan. Fakta bahwa seorang pemuda di alam kesadaran Tibet berani melawan manusia setengah dewa dengan begitu berani membuat semua orang bersemangat. Bocah kecil, apakah kamu berani berhenti dan bertarung? Seorang dewa keluarga Hu menunjuk ke arah Xiao Chen, tubuhnya sedikit gemetar. Hari ini mereka tidak punya wajah untuk dibicarakan. Kecuali Xiao Chen benar-benar terbunuh, mereka masih bisa menyelamatkannya beberapa wajah. Xiao Chen mencibir dan berkata dengan nada mengejek, "Kamu berumur puluhan tahun, beraninya kamu mengatakannya dengan lantang ketika kalian bertiga bergabung untuk menghadapiku. Kamu berani melawanku satu lawan satu. Tidak, jika kamu tidak berani, kalian bertiga harus kembali ke keluarga Hu secepatnya. Mulai sekarang, jangan mengandalkan usia tuamu dan jangan tunjukkan di depanku. Kamu, baik. Demigod dari keluarga Hu sangat marah dan menunjuk ke arah Xiao Chen berkata, "Baik," 3 kali berturut-turut, dan kemudian berteriak, "Saya akan melakukannya melawanmu sendirian sampai mati." Ini adalah hasil yang diinginkan Xiao Chen, memaksanya untuk mengungkapkan pendiriannya di depan begitu banyak orang, dan membiarkan dua lainnya demigod tidak berdaya dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Ada keributan di bawah, kaget karena Xiao Chen begitu berani. Dia baru saja mengalahkan seorang setengah dewa, dan sekarang dia ingin memulai perang. Faktanya, Xiao Chen sendiri tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami pertempuran besar. Membunuh seorang setengah dewa menghabiskan banyak vitalitas dunia, dan dia ingin maju lebih jauh dalam pertempuran sengit. Alasan utama melakukan ini adalah karena dia memiliki skill pergerakan yang sangat cepat. Jika dia dikalahkan, dia bisa kabur jauh. Dia adalah tuan muda yang terbelakang, dan tidak sayang jika kalah dari tuan yang lebih tua. Tolong hentikan. Pada saat ini, putri ketiga kerajaan Sang Agung berbicara, dan suara aslinya tidak mengandung gejolak emosi apapun, mengatakan, "Hari ini adalah pertarungan persahabatan antara generasi muda terkuat dari kerajaan Sang Agung dan generasi muda Kekaisaran Sang Agung. Kekaisaran Romawi. Jika Anda memiliki dendam, Anda dapat berduel di sini setelah acara. Saya akan meminjamkan tempatnya kepada Anda." Yin Ying menghentikan duel yang akan dimulai. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Ketiga dewa dari keluarga Hu sangat tidak puas, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 6 lelaki tua dari kerajaan Sang Besar di seberang jalan terbang ke langit. Jika salah satu dari mereka bersikeras menggunakan kekerasan, keluarga Hu pastilah yang akan merasa malu. "Baiklah, anak anjing, selamatkan hidupmu. Aku tidak akan meninggalkan Yindu dan akan mengambil nyawamu kapan saja." Menanggapi hal ini, Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Ada pepatah yang seharusnya kamu dengar, jangan menindas anak muda hingga menjadi miskin. Hanya karena aku tidak sebaik keluarga Humu sekarang bukan berarti aku tidak akan melakukannya, memiliki kekuatan di masa depan. Yakinlah bahwa saya akan hidup dengan baik. Ya, suatu hari nanti saya akan mengunjungi keluarga Hu secara langsung." Dia
Tidak semarah para dewa keluarga Hu, tetapi kata-kata tenang Xiao Chen membuat ketiga dewa itu marah. Keluarga Hu merasa merinding. Sayang, kamu tidak akan hidup lama. Mereka bertiga perlahan mendarat di tanah. Tidak mungkin mereka bisa pergi begitu saja. Mereka diam-diam mengunci Xiao Chen, mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Xiao Chen berkata dengan sangat acuh tak acuh, saya juga ingin mengingatkan kalian bertiga, jika Anda tidak bersembunyi kembali ke keluarga Hu sesegera mungkin, jika tidak, Anda mungkin mati di negeri asing. Kepala mereka dan menatap dengan marah. Xiao Chen berkata, terserah kamu. Xiao Chen berkata dengan tenang, ya, terserah aku. Jangan beri aku kesempatan, aku sudah belajar dari masa lalu. Tiga dewa dari keluarga Husan. God marah, jika tidak peduli dengan 6 lelaki tua di udara, dia berharap dia bisa berjuang untuk hidupnya sekarang. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menatap Xiao Chen untuk waktu yang lama sebelum menghilang ke dalam kerumunan. Xiao Chen tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, membubung ke langit, membuka dunia 8 fase dan menghilang ke langit dalam sekejap. Tidak perlu konflik langsung dengan ketiga dewa dari pertempuran hari ini, dan dia perlu menemukan tempat untuk memahaminya. Belalang tampan, tunggu sebentar. Dua lolita kecil berteriak dari belakang. Melihat Xiao Chen pergi, ketiga dewa dari keluarga Hu tidak bisa duduk diam, tetapi mereka tidak bisa mengejar Xiao Chen, dan akhirnya pergi dengan frustrasi. Yang terjadi adalah seorang tuan muda membunuh seorang demigod, yang membuat semua orang kurang antusias dengan duel antara generasi muda timur dan barat. Nyatanya, pertarungan hari ini tidak seru berakhir, semuanya berakhir seri. Di hari pertama duel, kedua belah pihak tampak sangat terkendali dan tidak terlalu menunjukkan keinginan untuk membunuh. Bahkan beberapa tuan muda bahkan tidak menunjukkan kekuatan magis yang layak. Hari pertama duel berakhir seperti ini. Namun, semua tidak kecewa, karena ada rumor bahwa kedua belah pihak akan benar-benar bertarung. Konon beberapa orang sudah memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Kalau begitu, tidak akan membosankan seperti adegan di mana Xiao Chen bertarung melawan para dewa keluarga Hu. Pasti akan seru. Selama 3 hari berturut-turut, Xiao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda. Ketiga dewa dari keluarga Hu cemas dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak secepat yang lain, jadi mereka tidak bisa menghentikannya dengan kata-kata, kan. Jika Xiao Chen melarikan diri seperti ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Mereka sangat marah. Tidak hanya 2 tuan junior yang mati, tetapi mereka benar-benar membunuh seorang demigod dalam pertempuran. Ketika mereka kembali ke keluarga dalam keadaan yang memalukan, tidak hanya para tetua keluarga yang marah, tetapi juga semua orang di dalam keluarga, dunia akan menertawakan mereka, dan mereka tidak akan pernah memiliki martabat untuk berdiri di masa depan. Sekarang, mereka hanya memiliki satu harapan di hati mereka, berharap Xiao Chen cukup berani untuk membunuh mereka, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menjadi kejam. Di hari keempat, Xiao Chen akhirnya muncul. Dia muncul di arena seni bela diri dengan tenang dan tenang, seolah-olah dia datang khusus untuk menonton pertempuran. Mata ketiga dewa keluarga Hu di kerumunan berbinar pada saat itu, dan niat membunuh mereka meningkat tajam di hati mereka. Seolah telepati, Xiao Chen tiba-tiba berbalik, menatap mereka di tengah kerumunan, dan melihat lebih dalam. Entah kenapa, ketiga dewa itu merasa seolah-olah ada udara dingin yang menembus tubuh mereka, dan aura dingin turun seperti es dan salju, menutupi mereka. Anak ini sangat tenang, dia tidak akan bersiap untuk apapun, kan? Gumam ketiga dewa itu. Hari ini, ketika Xiao Chen muncul, dia menimbulkan sensasi.
Dia benar-benar berani berdiri begitu tenang tidak jauh dari ketiga dewa keluarga Hu. Linglong dan Tutu, dua lolita kecil berwarna merah muda, sedang duduk di platform tinggi, mengayunkan betis seputih salju mereka dengan tidak jujur. Saat mereka melihat Xiao Chen muncul, keduanya melompat dan masuk. Kerumunan mendatangi Xiao Chen, dengan dua wajah kecil berwarna merah penuh kegembiraan, dan berbisik, belalang tampan, semuanya baik-baik saja. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, dan mengangguk dalam diam. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Xiao Chen datang ke arena seni bela diri hari ini dan sebenarnya ingin menantang para master di arena tersebut. Tidak diragukan lagi ini adalah berita yang sensasional. Banyak orang yang tidak dapat memahaminya. Ketiga dewa dari keluarga Hu bahkan lebih bingung. Dan terkejut. Ada keributan di luar stadion, dan semua orang terkejut, tapi kemudian mereka menjadi bersemangat, sangat menantikan pertarungan ini. Seolah-olah mereka sudah mengetahui hasil ini, keturunan Xiao Li Feidao dari kerajaan Sang Agung keluar, dan Master Kutukan yang telah mengalahkan Chu Xingguang dari Kekaisaran Romawi muncul yang disebut nomor satu tidak ada hubungannya dengan kekuatan, hanya saja ternyata itu hanya tatanan penampilan yang ditentukan. Keduanya memandang Xiao Chen dengan saksama dan berkata dengan suara lemah dan tidak terdengar, "Kamu memiliki begitu banyak energi, sebenarnya." Xiao Chen dengan cepat menyela kata-kata mereka dan berkata, "Setiap orang hanya berkompetisi dalam satu gaya. Yang mana dari kamu akan pergi dulu?" Meskipun wajah ahli mantra pirang itu dipenuhi kabut, terlihat dia tersenyum santai. Dia melangkah mendekat dan berkata, "Aku pergi dulu." "Oke." Xiao Li Fei pedang pewaris mundur, dan hanya Xiao Chen dan kultivator nomor satu Kekaisaran Romawi yang tersisa di lapangan. Semua orang di luar tempat tersebut segera mulai berteriak. Dikatakan bahwa dewa masa depan yang dilatih oleh beberapa agama besar melalui metode rahasia sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa, dan Xiao Chen bahkan membunuh para dewa di depan semua orang naga dan harimau, dan semua orang menantikannya. "Saya merasa ada yang tidak beres," kata seorang setengah dewa dari keluarga Hu dengan curiga. Orang lain berkata, "Bukan apa-apa. Anak ini terlalu sombong. Dia berani memperjuangkan reputasi palsu itu saat ini. Ini kabar baik bagi kami." Di tengah lapangan, duel Kekaisaran Romawi nomor satu diselimuti cahaya keemasan dan perlahan naik ke langit. Bangkit dan berdiri di langit seperti dewa. Dia tidak lagi malas seperti beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, dia menunjukkan ketajamannya dan cahaya ilahi melesat langsung ke langit. Ini mengejutkan semua orang dan diam-diam mendesah bahwa dia layak menjadi dewa masa depan. Pada usia seperti itu, dia sudah memiliki momentum seperti itu, dan tingkat kultivasinya tidak terduga. Sebuah kitab kuno muncul di tangannya, dan dia telah membukanya sambil menggumamkan sesuatu di mulutnya. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya bintang. 36 bintang seukuran rumah muncul di langit, membuat tempat ini tampak seperti sebuah rumah seperti dunia mitos. Cahaya bintang yang terang menenggelamkan Xiao Chen ke dalam, dan cahaya 36 bintang melesat langsung ke langit. Tuhan berkata, "Tangkap dan hancurkan." Suara Kekaisaran Romawi nomor satu itu seperti gerakan abadi. Meski selembut angin, sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bintang bersinar di dunia, 36 bintang menembus ruang, terus berubah arah. Mereka membentuk formasi langit berbintang yang kompleks. Ruang di dalamnya terus-menerus hancur, dan bayangan Xiao Chen berdampak secara vertikal dan horizontal di dalam. Semua orang di luar lapangan mengubah warna mereka. Ini hanyalah formasi yang menghancurkan. Mantra seperti itu bisa menjebak para dewa, tapi juga bisa membunuh mereka.
Legenda tersebut memang benar adanya. Orang terkuat yang dilatih oleh beberapa agama besar dengan menggunakan metode rahasia dapat membunuh para dewa. Wow, belalang pirang yang tampan itu luar biasa. Aku ingin melihatnya melakukan sihir seperti ini setiap hari. Petik 2. Ayo cari kesempatan untuk menangkapnya. Dia sangat tampan. Aku akan ngiler. Terlepas dari orang-orang di sekitarnya yang memutar mata, duduk di platform tinggi dan memasukkan makanan ringan ke dalam mulutnya sambil menggoyangkan kaki putihnya dengan tidak jujur. Cahaya kacau muncul dari medan perang, dan 36 bintang di langit langsung meredup, dan kemudian Xiao Chen bergegas keluar. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas kekuatan magis apa yang dia gunakan, dan dia baru saja menerobos formasi ilahi. 36 bintang membubung ke langit, jadi lebih terang dalam sekejap, dan sekali lagi bergerak menuju Xiao Chen untuk mengepungnya. Namun, pada saat ini, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut, berkata, hanya satu pertarungan. Kekaisaran Romawi nomor 1 menghela nafas tak berdaya dan berkata, oke, anggap saja itu seri, ke langit. Semua orang di luar pengadilan tidak tahu mengapa ini hanya pertarungan satu gaya. Terjadi keributan, dan semua orang ingin bertanya apa yang terjadi, namun tidak ada satupun pihak yang menjawab. Puluhan ribu orang berada dalam keributan, ribut dan kebingungan. Pada saat ini, Dasangguo nomor 1 membubung ke langit, seputih salju, tetapi momentumnya begitu dahsyat dan luar biasa sehingga sebenarnya ada kepingan salju yang berterbangan di langit, sepenuhnya didorong oleh niat membunuh. Bagian luar tempat tersebut menjadi sunyi hampir seketika. Meskipun kabut menyelimuti dan tidak mungkin untuk melihat wajah aslinya, semua orang sudah menebak siapa orang ini. Dia adalah keturunan dari Xiao Li Feidao yang legendaris dan orang sezaman yang paling menonjol murid itu. Begitu orang ini muncul, semua orang menahan napas, karena jika itu hanya duel, itu sudah cukup. Pisau terbang Xiao Li, satu pisau sudah cukup. Pisau terbang yang terkenal di dunia dikenal sebagai pisau terbaik di dunia. Saat itu, Li Sun Huan menghancurkan kehampaan dengan pedangnya dan datang ke dunia keabadian. Pedangnya berlumuran darah dewa, dan dia melihat ke segala arah awan menyapu seluruh dunia dengan satu pedang. Keajaiban pisau terbang telah mengejutkan beberapa era. Apakah kamu siap? Suara penerus pisau terbang sangat dingin. Xiao Chen mengangguk dengan acuh tak acuh, dan dunia 8 fase muncul. Menghadapi teknik pembunuhan legendaris yang dapat membunuh dewa dengan satu pedang, dia tidak berani gegabah sedikit pun hebat, dan itu hampir menakutkan. Tidak ada yang bisa menghadapinya dengan tenang. Jika Li Sun Huan datang sendiri, bahkan dewa pun akan gemetar. Di luar lapangan, ada keheningan. Semua orang menahan napas, dengan gugup menunggu serangan yang mengejutkan. Benar-benar bubur, belalang yang keren dan tampan. Aku juga ingin menangkapnya. Ya, bersihkan air liurnya dan tangkap dia untuk memotong rumput dengan pisau lempar. Kedua lolita kecil itu tidak keberatan, dalam keheningan mengomentari seperti ini di kesempatan itu sungguh membuat orang tidak bisa berkata-kata. Saat ini, ada semburan angin dan guntur di antara langit dan bumi. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau kebetulan. Saat ini, pisau terbang Xiao Li mengambil tindakan. Ada guntur, hantu menangis, dan para dewa melolong, seolah-olah banyak dewa dan setan yang melolong dengan sedih. Dengan serangan pedang yang mengejutkan, situasi berubah dan dunia menjadi pucat. Semua orang terkejut. Legenda mengatakan bahwa itu karena Li Sun Huan membunuh terlalu banyak dewa dan iblis saat itu. Keterampilan magis ini membuat para dewa iri, dan para dewa serta hantu ketakutan ketika dia menggunakannya. Langit dan bumi menjadi pucat,
angin dan guntur meledak, Xiao Chen berada di dunia 8 fase, kesadaran spiritualnya terangkat ke titik tertinggi, tetapi dia masih tidak dapat menangkap jejak pisau terbang itu. Pedang tak terduga ini tidak bisa ditangkap sebelumnya. Di luar lapangan, ada para master demigod yang sedang menonton. Melihat pemandangan seperti itu, mereka semua berubah warna. Sepertinya pisau seperti itu benar-benar bisa membunuh seorang demigod. Kejam, keabadian dalam sekejap, meski hanya momen terpendek, bagi semua orang, terasa lama dan tak tertahankan seperti 1 abad. Xiao Chen akhirnya menemukan pedang yang menakjubkan dan menakjubkan, tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang menyilaukan telah menembus dunia 8 fase dan hampir menyentuh tubuhnya. Puff! Darahnya keluar, langit dan bumi terdiam, angin dan guntur mereda, awan gelap menghilang, para dewa dan hantu menghil. Dan langit dan bumi kembali jernih. Keturunan pisau terbang Xiaoli sedingin gunung es, dan pakaian putihnya seputih salju, berdiri di kehampaan. Di langit tempat Xiao Chen berada, sedikit darah menetes. Semua orang sangat gugup, menatap kehampaan. Tapi Xiao Chen tidak jatuh ke langit. Dunia 8 fase telah menghilang. Dia berdiri di sana dengan tenang, dengan tangan kanannya rata di depan tenggorokannya. Dia memegang pisau terbang yang mempesona di antara jari telunjuk dan jari tengahnya tergores. 2 sayatan berdarah terbuka, dan darah menetes ke bawah. Pisau terbang yang tajam itu hanya berjarak 1 inci dari tenggorokan, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk disegel. Seluruh tempat menjadi gempar. Xiao Chen benar-benar mencegat pedang yang mengejutkan ini, menghalangi teknik magis yang dikatakan sempurna. Tentu saja, sebenarnya, itu tidak dianggap sebagai rambut palsu, karena jari Xiao Chen telah terpotong dan darah menetes. Jika itu orang lain, kedua jari itu pasti sudah lama terpisah dari tubuhnya. Xiao Chen mempraktikkan teknik tubuh harta karun, dan metode melelehkan senjata dan memurnikan tubuh membuat kedua jari itu lebih baik daripada bilah tajam senjata ajaib. Meski begitu, dia masih terkena dampaknya. Dia menderita beberapa luka ringan, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan mengerikan dari sihir pisau terbang. Cahaya kristal menghilang, dan cahaya di tangan Xiao Chen runtuh. Itu benar-benar terkondensasi dari aura pembunuh dan bukan pisau terbang sungguhan. Aku tidak menghunus pedang asliku, dan kamu hanya bertahan secara pasif. Putaran ini seri, kata penerus pisau terbang dengan tenang. Setelah undian lainnya, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa keturunan dari pisau terbang itu menakutkan, dan dia jelas merupakan lawan yang kuat. Puluhan ribu orang sedang berbicara, dan semua orang sangat terkejut. Meski itu hanya duel, suasana dan rasa penindasan tampaknya lebih intens daripada pertarungan sesungguhnya. Banyak orang yang tidak mengerti mengapa mereka hanya bertanding dalam satu gaya dan tidak terlalu ingin melanjutkan pertarungan. Pada saat ini, putri ketiga Yin Ying mengumumkan, hari ini duel telah berakhir, dan akan dilanjutkan besok. Semua orang gempar, mengapa berakhir seperti ini? Setiap orang belum merasa muak, tampaknya tidak ada pertempuran antara penguasa Kekaisaran Sang Besar dan Kekaisaran Romawi saat ini. Setelah mendengar ini, 3 dewa dari keluarga Hu naik ke langit dan mengepung Xiao Chen dari 3 arah. Meskipun mereka tahu bahwa sangat tidak mungkin menjebak pihak lain, mereka tetap ingin mencobanya. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. 10 penguasa generasi muda kerajaan Sang Agung semuanya naik ke langit dan mengepung 3 dewa dari keluarga Hu, termasuk keturunan pedang terbang Xiaoli, gadis iblis dari istana iblis surgawi, dan peri Chi Hangjiansai.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa 10 penguasa generasi muda Kekaisaran Romawi semuanya naik ke langit dan mengepung 3 dewa dari keluarga Hu. Semua orang di bawah benar-benar tercengang. Ke-20 orang ini semuanya dekat dengan para dewa dalam hal kekuatan. Legenda mengatakan bahwa mereka bahkan dapat membunuh para dewa. Sekarang mereka semua mengepung 3 dewa dari keluarga Hu. Tidak ada yang tahu alasannya. Kenapa kamu membantunya? Ketiga dewa dari keluarga Hu benar-benar tertekan. Meskipun orang-orang ini semuanya adalah tuan muda, mereka sangat menakutkan, bahkan beberapa dewa lagi akan dihancurkan. Bunuh kamu atas perintah leluhur Sekte Iblis. Leluhur Sekte Iblis mendapat perintah, bantu Xiao Chen membunuhmu dan yang lainnya. Aku menghormati perintah leluhur Sekte Iblis. 20 orang berbicara satu demi satu dan mengatakan yang sebenarnya. 3 dewa dari keluarga Hu menjadi gila, dan leluhur Sekte Iblis sangat terkenal hingga menakutkan. Namun, Anda tidak bisa memerin. Bahkan berbagai sekte, atau bahkan para pemuka agama dari suku barat, seperti ini, bukan? Hehe, kami tahu. 2 lolita kecil berwarna merah muda terbang ke langit dan berkata dengan nakal, Paman, nenek moyang dari kultus iblis, telah kembali dari kematian dan muncul kembali di benua abadi. Dia ingin berdamai dengan berbagai sekte dan mengembalikannya ke sekte masing-masing. Buku-buku kuno dan harta karun, suatu kebaikan yang luar biasa. Tentu saja tidak apa-apa untuk memesan belalang tampan dan saudara perempuan cantik ini. Nenek moyang Sekte Iblis telah muncul kembali di dunia, dan telah terjadi sudah menyebar ke seluruh benua. Sekarang dikonfirmasi oleh 2 lolita kecil, itu benar sekali. Loli kecil berwarna merah muda lainnya juga angkat bicara dan berkata, Paman Jiaozu berkata bahwa Xiao Chen adalah temannya. Dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Xiao Chen, bahkan harimau putih. Petik 2. Sedang gempar dan penonton heboh. Pemimpin Sekte Iblis ini ternyata adalah teman Xiao Chen. Berita ini sungguh tak terbayangkan dan mengejutkan. Tidak ada yang akan meragukan kemampuan nenek moyang Sekte Iblis. Dia adalah manusia abadi, tak terkalahkan dan tak terkalahkan di dunia. Sebenarnya, bahkan Raja Jahat Abadi dari hutan belantara selatan adalah murid keturunannya. Dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan sangat awal, dan hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya di zaman kuno itu, apalagi sekarang. Ada banyak legenda tentang dia, dan yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa dia adalah salah satu orang yang sangat memenuhi syarat untuk bercita-cita menjadi dewa leluhur. Konon nenek moyang dari kultus iblis adalah Ciyu di kehidupan sebelumnya, dan dia adalah petarung yang tak terkalahkan di dunia. Untuk mencapai level yang lebih tinggi, dia menggunakan lawannya untuk menghancurkan tubuhnya dan muncul kembali di dunia sebagai pendiri Sekte Iblis, membuat budidayanya semakin menakutkan. Selama bertahun-tahun sejak dia menghilang, beberapa orang berspekulasi bahwa dia mungkin akan melakukan latihan semacam ini lagi, menghancurkan tubuh leluhur Sekte Iblis, dan akan muncul kembali di dunia pada era yang tidak diketahui. Sekarang, dia benar-benar muncul kembali. Apa hubungan nenek moyang Sekte Iblis dan Xiao Chen? Semua orang berspekulasi bahwa ini jelas untuk membangun momentum bagi Xiao Chen. Jika dia mengambil tindakan, mengapa repot-repot melakukan hal yang sia-sia? Atau kirimkan saja bawahan lama untuk mengambil tindakan, yang akan cukup untuk membunuh para dewa keluarga Hu ini. Namun, dia bertindak seperti ini. Ini memberitahu dunia dan membangun momentum untuk Xiao Chen adalah miliknya dan tidak boleh diganggu. Hari ini ditakdirkan bukan hari biasa, bahkan pendiri Sekte Iblis telah mengambil tindakan. Tentu saja, 2 lolita kecil di tempat kejadian juga menarik perhatian.
Mereka disebut paman dari kultus iblis. Bab 255 terkenal di dunia. Setelah leluhur sekte iblis menghilang selama bertahun-tahun tanpa akhir, dia muncul kembali di dunia, dan dia sangat terkenal sehingga dia menamparkan keluarga Hu begitu saja untuk membangun momentum bagi Xiao Chen. Sosok yang begitu menakutkan, yang setiap perkataan dan perbuatannya memiliki pengaruh yang besar, sebenarnya sangat mendukung seorang master junior, yang tentunya menunjukkan sikap tegasnya. Bahkan jika ada kaisar suci macan putih di keluarga Hu, dia tidak akan memberikan wajah apapun kepadanya dan mengancam akan membunuh Hu. Banyak orang yang pernah memikirkan tentang Xiao Chen, atau bahkan diam-diam ingin melakukan sesuatu, segera menyerah. Tidak ada seorang pun yang boleh tersinggung oleh patriark kultus iblis. Kultus iblis yang dia ciptakan pernah terkenal di dunia Buddhisme, Chan Jiao, Jie Jiao, Del. Ini adalah salah satu sekte paling kuat di dunia. Meskipun sekte iblis telah lama terkoyak, masing-masing sekte yang terpisah masih merupakan sekte terkenal di dunia, seperti silsilah Raja Jahat Mayat Hidup dari Hutan Belantara Selatan, silsilah dari Istana Iblis Surgawi di alam liar. Kerajaan Sang Agung, Raja Jahat Abadi dan Iblis Surgawi. Karakter kejam yang mengejutkan beberapa era, membunuh banyak dewa dan iblis. Jika pendiri sekte iblis ingin menata ulang negara dan membangun sekte iblis, orang-orang ini pasti akan berkumpul di sini. Vitalitas fundamentalnya tidak pernah goyah, dan bahkan mungkin menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Tentu saja alasan yang paling mendasar adalah kekuatan nenek moyang sekte iblis itu sendiri, yang tentunya merupakan sosok menakutkan yang berpotensi menjadi dewa leluhur. Kamu, beraninya kamu melakukan ini. Para dewa keluarga Hu benar-benar tercengang. Mengatakan bahwa mereka tidak takut adalah hal yang salah. Meskipun mereka adalah manusia setengah dewa, mereka tetaplah manusia kematian. Nenek moyang sekte iblis mendukung Xiao Chen dan tidak ragu-ragu membangun momentum untuknya. Ini jelas untuk menyerang mereka dan membunuh mereka sebagai peringatan bagi orang lain. Di antara 20 tuan muda di langit, manakah yang tidak memiliki kekuatan hampir setengah dewa? Mereka tidak ingin mengepung mereka bertiga seperti ini, tetapi sekte mereka memiliki takdir, dan nenek moyang sekte iblis akan mengembalikan buku rahasia dan harta yang telah dicuri dari sekte mereka, jadi mereka harus mengambil tindakan. Xiao Chen menampilkan dunia 8 fase, meninggalkan bayangan di tempat, berubah dari udara tipis di luar pengepungan, mengamati semuanya dengan tenang. Ayo berangkat. Meskipun Kekaisaran Romawi nomor 1 tersenyum, kata-katanya agak dingin. Karena para penganut agama abadi telah berbicara, mereka hanya membunuh orang tanpa harus menanggung konsekuensi apapun, jadi tidak ada yang perlu ragu. Tidak, keluarga Hu tidak akan membiarkanmu pergi. 3,5 anggota keluarga Hu tampak muram. Tuhan berkata, kelilingi dan hancurkan. Kekaisaran Romawi nomor 1 adalah yang pertama mengambil tindakan. Kitab suci kuno dengan cepat dibalik di tangannya. Bintang-bintang terang jatuh di langit, langsung mengelilingi segala arah, dan kemudian memadat menjadi formasi bintang. Hancurkan kekosongan dan hancurkan di dalam. Junior, beraninya kamu. Ketiga dewa dari keluarga Hu terkejut dan marah. Yang mereka tanggapi adalah serangan gabungan dari 20 tuan muda. Energi sejati iblis surgawi beredar, mendistorsi ruang. Wanita dari istana iblis surgawi mengendalikan naga dengan tangannya yang halus, dan naga iblis melewati ruang dan bergegas ke lapangan. Cahaya pedang membubung ke langit. Keturunan dari sanggar pedang Cihang, dengan hati bijak dan pikiran psikisnya, membelah ruang dengan pedang peri. Cahaya suci bersinar ke segala arah, jari ke langit dan jari lainnya ke bumi, dan benar-benar menari. Cahaya dari matahari di langit.
Seberkas cahaya yang menyala-nyala datang dan menyapu ke arah tiga dewa di lapangan. Dengan niat membunuh, seorang kultivator wanita dari Kekaisaran Romawi mengenakan baju perang emas, seperti Dewi Perang. Dia mengayunkan tombak emas di tangannya, dan bilah tombak itu merobek langit. Hantu menangis dan dewa berteriak, para dewa dan iblis berteriak, Xiaoli keturunan dari pisau terbang mengambil tindakan, langit dan bumi gerhana, angin dan awan berubah, hantu malaikat dan setan muncul, pisau itu menghancurkan kehampaan, dan darah cahaya muncul. Semua orang di lapangan benar-benar tercengang. 10 master terkuat dari generasi muda kerajaan Sang Besar, dan 10 master terkuat dari generasi muda Kekaisaran Romawi, semuanya mengambil tindakan bersama berhari-hari, sangat berharap mereka akan memamerkan kekuatan magis mereka yang menakutkan, tapi semua orang menahan diri, sampai hari ini mereka semua meledak. Langit sepenuhnya tertutup oleh cahaya, kehampaan benar-benar hancur, niat membunuh menyebar ke segala arah, mengalir langsung ke langit, dan langit sepenuhnya tenggelam oleh nafas yang kuat. Medan sihir surgawi, pedang peri Cihang, cahaya ilahi matahari, Alkitab Al-Quran, Douki kepunahan, pisau terbang Xiaoli, susunan bintang. Rahasia mengerikan dan kekuatan misterius muncul satu demi satu, yang sangat mempesona. Pisau terbang Xiaoli, medan sihir surga, dan formasi bintang menyerang seorang dewa pada saat yang sama. Ruang itu terkurung di tempat. Pisau terbang itu menyambar jiwa dan langsung menembus tenggorokan dewa keluarga Hu. Energi pedang menyebabkan kepalanya roboh di tempat. Hancur, medan sihir surgawi terkoyak, tubuhnya terkoyak dalam sekejap, susunan bintang menyusut, seketika mengubah tubuh yang rusak menjadi debu, dan jiwa dimusnahkan dengan cepat. Sisi lain sama menakutkannya, Al-Quran membekukan ruang, dan pedang peri Cihang langsung memotong dewa keluarga Hu, cahaya ilahi matahari menyapu, dan sisa tubuh dan jiwa musnah, tidak meninggalkan apapun. Begitu banyak orang yang mengambil tindakan, semuanya dengan kekuatan magis yang langka dan keterampilan yang luar biasa. Bahkan jika para dewa datang, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Saat para master ini mengambil tindakan, pemenangnya sudah ditentukan. Ketiga teriakan itu hanya berlangsung sesaat dan kemudian berakhir dengan cepat. Ketiga dewa itu terbunuh dalam sekejap. Meskipun mereka bersiap untuk mati bersama, 20 master bekerja sama untuk menghancurkan kekuatan magis mereka. Kemudian mereka maju dengan gerakan membunuh mereka bertiga secara fisik dan mental. Sesederhana itu. Masing-masing dari 20 orang ini memiliki kekuatan hampir setengah dewa. Jika kekuatan magis langka mereka dimasukkan, mereka bahkan dapat membunuh seorang setengah dewa sendirian. Meskipun hasil ini sangat normal, itu masih mengejutkan semua orang di bidang seni bela diri di bawah. Bagaimanapun, mereka adalah 3 dewa yang masih hidup, dan mereka dibunuh oleh sekelompok anak muda berusia 20-an. Mereka tercengang, dan mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraan di dalam hati mereka. Setelah beberapa saat tenang, terjadilah hiruk-pikuk. Keluarga Hu berada dalam aib hari ini. Nenek moyang sekte iblis membela Xiao Chen dan tidak menerima kesalahan keluarga Hu sama sekali. Ini akan memberi tahu dunia bahwa Xiao Chen adalah orang yang benar-benar ingin dia lindungi. Para dewa dari keluarga Hu yang datang ke Hindu semuanya mati seperti ini, dan sungguh menyedihkan jika tirai berakhir seperti ini. Namun, tidak ada yang menyesalinya. Sebaliknya, banyak suara yang mengutuk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Hu sangat tidak populer selama bertahun-tahun. 20 master di udara tidak menunjukkan kegembiraan apapun, karena ini bukan apa-apa bagi mereka, mereka akan terbang ke langit. Wah, belalang ganteng dan adik cantik. Jangan lari,
kedua lolita kecil yang secantik porselen halus itu terbang mendekat. Mendengar ini, semua orang berhenti. Tidak ada yang meremehkan dua gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun ini. Berapa banyak orang yang bisa disebut sebagai paman leluhur Sekte Iblis? Kekaisaran Romawi nomor 1 tersenyum dan berkata dengan ramah, "Dua malaikat kecil yang cantik, kamu baik-baik saja." "Ya," kedua lolita kecil itu berkata serempak, mata besar yang cerah di wajah kecil mereka yang kemerahan terus berkedip dan bersinar. "Ada apa?" Kekaisaran Romawi nomor 1 tersenyum dengan tenang. "Belalang tampan, kami ingin menangkapmu dan membawamu pulang." Setelah mendengar ini, senyuman Kekaisaran Romawi nomor 1 langsung mengeras, karena kedua lolita kecil itu tidak hanya sekedar berbicara, mereka sebenarnya sedang memegang tas besar. "Seseorang akan ditangkap. Itu tas 3 alam," seru seseorang. "Dikatakan sebagai tas harta karun yang dapat menampung lautan dan sungai besar, dan dapat menampung segala sesuatu di dunia." Kedua lolita kecil itu secara berlebihan memegang tas besar yang jauh lebih besar dari dirinya dan penampilan yang lembut, terkesan sangat berlebihan dan tidak terkoordinasi, serta terlihat lucu. Kantong besarnya terus membesar, dan berpotensi menutupi dunia. Banyak sekali belalang tampan, mereka ngiler. Orang yang bisa melafalkan kitab suci kuno dan memanggil bintang-bintang, saya ingin dia melakukan trik sulap untuk saya setiap hari. Orang yang bisa melempar pisau lempar, saya ingin dia membersihkan halaman setiap hari. Saudara perempuan peri yang cantik, saya ingin dia menyisir rambutku setiap hari. Adik penyihir yang menawan itu, aku membiarkan dia merias wajahku setiap hari. Kedua lolita kecil itu tampak mabuk, dengan dua pasang mata besar, berbinar dan bersinar. Setelah mengenalinya sebagai tas 3 alam, semua orang mengubah warna mereka dan terbang ke segala arah. Akan sangat memalukan jika dua lolita kecil mengambilnya. "Jangan lari, aku suka belalang yang tampan, dan aku juga suka saudara perempuan yang cantik." Mereka semua adalah elit dari dua kerajaan, yang dikenal sebagai 10 besar, jadi mereka secara alami luar biasa. Tas 3 alam bukanlah harta yang harus dikumpulkan, dan sudah lama rusak itu pernah terjadi. Pada akhirnya, tidak ada yang tertangkap. Lao Gao membuat kedua loli kecil itu mencibir. "Tas rusak itu palsu. Paman Jiaozu pembohong." Kedua lolita kecil itu mendarat di sudut yang sepi, mengambil tas yang sangat besar itu dan mencoba membuangnya. "Jangan, jangan." Pada saat ini, pria malang Jin Sanyi bergegas mendekat. Dia tidak lagi berpakaian seperti seorang pembunuh. Dia mengenakan sutra dan satin, berkilau dan berkilau, dengan cara yang kejam senyum di wajahnya. Dia tidak terlihat seperti orang baik, bunga persik. Dengan mata melotot, dia berkata, "Paman akan membawamu, melihat ikan mas." "Oh, tidak, 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 ambil. Aku akan memberimu ikan mas sebagai ganti, untuk tas yang rusak." "Ini kamu lagi, paman yang aneh. Paman yang tidak layak." "Paman, iya, dia pria yang baik." Jin Sanyi mencoba yang terbaik untuk bersikap ramah, sementara mata jahatnya terus melirik ke tas 3 alam. "Apa yang ingin kamu berikan kepada kami sebagai gantinya?" "Aku punya ikan berwarna-warni di rumah, bukan ikan mas." "Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan?" "Oh, tidak, tidak, tentu saja. Dia pasti saudara laki-laki yang tampan." "Bagaimana denganku?" Pria itu memasang tampang keren. "Agak menyedihkan. Tunggu, aku akan menangkap belalang untukmu." Hampir seketika, Jin Sanyi menarik Niuren yang kebingungan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan sangat lesu. Dia menendang Niuren memasukkan tas 3 alam dari belakang dan memegang erat mulut tas. Bagaimana? Pria malang itu terkekeh, "Ini
benar-benar produk yang luar biasa. Belalang bertanduk panjang. Bukankah ini pertama kalinya melihatnya? Pria malang sialan, kamu bajingan yang menjual teman-temannya untuk mencari kejayaan. Jika kamu berani menipuku, aku tidak akan menghentikanmu setelah aku keluar. Niu Ren mengutuk dalam tas 3 alam. Aku tidak suka belalang gemuk. Kedua lolita itu menggelengkan kepala. Tunggu sebentar, lalu tangkap yang lain. Dengan suara, desir, Jin Sanyi menghilang. Setelah beberapa saat, seseorang kembali dan melemparkannya ke tanah tanpa basa-basi, berkata, ini, bagaimana dengan belalang ini? Ini adalah raja, lagi pula seorang pangeran, meskipun negara telah hancur. Pria malang itu terkekeh, menginjak punggung pria yang tergeletak di tanah, dan membual, aku orang baik, aku akan memberimu seorang pangeran, untuk mengganti kainmu. Tas rusak. Petik 2. Jangan dengarkan dia, pria malang ini adalah penjahat. Pria yang tergeletak di tanah memiliki wajah oriental, tetapi memiliki rambut pirang barat. Dia terlihat seperti seorang pesulap dan menunjuk ke langit dengan percaya diri, saya bersumpah demi Dewa Matahari bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Dewa Matahari yang baik hati tidak akan pernah memaafkan penjahat ini. Dia merampok, membunuh, dan menculik gadis-gadis muda. Dia melakukan segala macam hal jahat. Siapa kamu? Melihat ras campuran di depan mereka, kedua lolita kecil itu mengedipkan mata besar mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya Toti yang legendaris, Toti yang paling jujur, baik hati, dan pemberani. Meskipun dia diinjak oleh Jin Sanyi, tongkat ajaib ini memiliki ekspresi serius di wajahnya dan bersumpah ke langit dengan tekad. Dia hanya kelas 2, bajingan, bau. Jin Sanyi mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, ada seorang bangsawan, seorang wanita bangsawan mempercayakanku, aku akan membawanya kembali, aku tahu segalanya tentang dia. Omong kosong, aku adalah Pangeran Toti yang jujur, mulia, dan mulia. Tongkat ajaib itu terus menunjuk ke arah langit dan bumi, seolah-olah dia dalam kesulitan. Kentut. Jin Sanyi menyimpulkannya dalam 5 kata, menamparkan kepala Toti tanpa kesopanan, dan berkata, tinggi, mulia. Benar, tegak. Mulia, bokong, pantat. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, saat kamu berumur 66, kamu diam-diam, mengintip kamar mandi adikmu. Kapan kamu berumur 88 tahun, kamu diam-diam, mengintip ke sebelah. Bibinya berganti pakaian, mencuri pakaian dalam kakak iparku pada usia 10 tahun, dan mencoba mengambil perempuan pada usia 12 tahun, tapi dipukuli sampai habis. Tapi pada usia 18 tahun, aku masih belum menjemput seorang gadis oleh seorang wanita tua berusia 40 tahun. Kali ini, aku menerima tugas dari wanita tua itu untuk menerimamu kembali. Itu bohong. Wanita beracun itu ingin mendapatkan rahasia darah Dewa Matahari. Sama sekali tidak seperti itu. Tongkat ajaib itu terbuka dan dia langsung marah. Jin Sanyi tertawa nakal dan berkata, Zon, akhirnya memaksaku untuk mencari tahu. Tidak, jika aku tidak mengungkapkan rahasia darah Dewa Matahari, aku akan menggantimu dengan itu. Bao, Xiao, adik, apakah kamu menginginkan ini, belalang ini? Tidak, aku tidak suka bajingan berambut kuning,
kata Lolita serempak. Bagus, bagus akal sehat. Jin Sanyi mengangkat ibu jarinya dan berkata, tunggu, 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 ayo, ayo, bohong, 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 bohongi beberapa belalang. Tingkat tinggi. Menendang Toti dia memasuki tas tiga alam dan kemudian melarikan diri. Segera, Kilao, Yu Wenfeng, Ah Sui, Ah Bing, Yan Qingcheng, dan Huo Niao semuanya diundang oleh Jin Sanyi, dan bahkan pedang iblis Dugu tanpa maluma. Lu diundang olehnya. Ada begitu banyak belalang tampan, hapus air liurmu. Jin Sanyi sangat sedih. Dia mengambil tas tiga alam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar terbunuh, tidak siap sama sekali, dan mereka kewalahan oleh langit dan tas tiga alam penuh sesak. Orang celaka, aku akan membunuhmu, orang celaka. Jin Sanyi berbicara dengan berani, memegang sakunya, tidak lagi tergagap sama sekali, dan berteriak melalui suara, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, lelaki tua dari dua gadis Lolita. Ayah pasti setengah dewa leluhur. Jika kamu pergi bersama mereka, manfaatnya tidak terbatas. Kedua Lolita kecil itu tersenyum manis, setuju. Dua sinar cahaya ilahi tiba-tiba menyapu ke arah Jin Sanyi, dua gadis berwarna merah muda. Loli kecil tersenyum licik dan menjebaknya. Jangan, 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 aku tidak tampan. Bang! Sebuah jejak kaki besar datang dari belakang dan menendang 300 juta yuan ke miliknya saku. Meski mulut sakunya terbuka sebentar, orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar sama sekali. Ada kekuatan suci yang memenjarakan mereka. Xiao Xiao Xiao, Xiao Chen, dasar raja, bajingan. Jin Sanyi mengumpat dengan marah. Xiao Chen mengambil sakunya dan berkata kepada dua Lolita kecil berwarna merah muda itu, ayo pergi, orang-orang ini sudah cukup. Kata Paman Jiaozu, semakin banyak semakin meriah. Petik 2, berhenti main-main dan cepat pergi. Xiao Chen naik ke langit dulu. Kedua Lolita kecil itu mengikuti dari belakang, berubah menjadi dua pelangi dewa dan terbang ke kejauhan. Oh lala, aku peri kecil yang bahagia dan cantik. Oh lala, aku penyihir kecil kelinci yang pintar. Kedua Lolita itu sangat lincah dan tidak jujur, bernyanyi dengan lincah sambil terbang berkeliling pergi, saling kejar, meninggalkan jejak bahagia di langit. Di awan yang jauh, sesosok tubuh tinggi berdiri dengan tangan di belakang punggung, perubahan kehidupan di matanya yang tidak bisa disembunyikan, seolah dia bisa memahami segala sesuatu di dunia. Melihat Xiao Chen dan yang lainnya mendekat dari kejauhan, senyuman tipis muncul di wajahnya dan dia berkata, kamu di sini. Saat dia berbicara, lengan jubahnya berkedip-kedip, dan langit serta bumi tiba-tiba berubah, dan Xiao Chen dan yang lainnya langsung meninggalkan langit di atas Yindu, kami muncul di tempat yang tidak diketahui. Sebuah pulau dewa besar mengambang di langit. Menatap untuk menyaksikan cahaya miliaran bintang, sepertinya kami telah mencapai ujung langit. 10 tuan muda teratas kerajaan Sang Besar dan 10 tuan muda teratas Kekaisaran Romawi telah lama pergi. Seorang anak laki-laki berambut pirang, tidak lebih dari 11 atau 12 tahun, bergegas ke sini seperti meteor. Dia melihat ke segala arah, memandang ke arena seni bela diri dengan penuh penyesalan, dan berkata, aku mencium bau nafas banyak pria kuat, tapi itu baunya, sayang sekali aku terlambat selangkah. Tapi, mereka baru saja pergi belum lama ini, aku pasti akan menemukan Xiao Chen itu. Dia mengibaskan rambut panjang seperti sinar matahari keemasan dari dahinya, dan mata vertikal di tengahnya, dahinya terus berdetak. Pertempuran hari ini akhirnya berakhir. Semua orang bubar untuk waktu yang lama,
tetapi beritanya menyebar ke seluruh daratan melalui berbagai cara untuk pertama kalinya. Kabar tersebut tentu mengejutkan. Xiao Chen terkenal di seluruh dunia. Tidak mungkin mereka yang didukung oleh nenek moyang Sekte Iblis tidak diperhatikan oleh semua pihak. Gelombang besar melanda benua itu. Di kota Kaisar Surgawi Wastelen Selatan, Yan Qingcheng, penguasa Sekte Abadi, berkata sambil tersenyum, untungnya, kakak laki-laki senior melihat jauh 3 tahun lalu. Meskipun dia datang larut malam itu, dia masih menyerang dengan kuat dengan pedang itu. Petik 2. Hai, ketika kepala keluarga, Hai Fanyun, mendengar berita itu, dia membeku di tempat dan tidak mengucapkan sepatah kata. Tak pun untuk waktu yang lama. Ekspresi para tetua di sebelahnya tiba-tiba berubah pada saat yang sama, dan mereka berkata, bagaimana anak laki-laki itu bisa memiliki potensi yang begitu besar. Dia sebenarnya bisa setara dengan 10 master teratas dari generasi muda kerajaan Sang Agung, dan bisa setara dengan dewa masa depan yang dikembangkan oleh beberapa agama besar menggunakan metode rahasia. Hehe benar-benar mengembangkan kekuatan magis yang begitu menakutkan. Kali ini dia membunuh setengah dewa keluarga Hu dengan kekuatan aslinya. Nenek moyang dari Sekte Iblis benar-benar berteman dengannya, dan dia membela dia. Apa yang harus saya lakukan? Hai Fanyun, berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum menenangkan diri dan berkata, memanggil semua tetua untuk membahas masalah ini. Keluarga mengirim 4 dewa dan 3 tuan muda. Hanya wanita dingin yang melarikan diri kembali ke keluarga, dan dia juga akan membawa kembali berita terbaru yang kudengar. Di rumah Zongtuhu, Hai Yunsui berdiri di depan jendela, memandangi bunga berwarna-warni di luar, merasa sangat nyaman di hatinya. Pada saat ini, dia melihat wanita yang sangat dingin itu terbang melintasi taman dan bergegas masuk. Dia segera berteriak sambil tersenyum, kakak, apakah kamu membawa kabar baik? Yang disebut Xiao Giansui pastilah Xiao Chen, tidak diragukan lagi, seharusnya begitu menjadi apakah kamu telah dibunuh oleh beberapa orang tua?